Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi kafa. Wa sallallahu ala Muhammadin ibni Abdillah Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwan fid din, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal mu'minal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa kunu ma'as shadiqin. Wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Sadaqallahu alazim wa sadaqa Rasulul karim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala, siang ini bisa silaturahmi di markas LKG PPK Solo Raya. Untuk pertama kalinya silaturahmi ke sini, walaupun berkali-kali bersua dengan Syekh Abdul Wahab. Pertama kali ketemu di Peduli Palestina di masjid sama Muhammad Hussein. Oh iya, dulu Masjid Sugiwaras At-Taubah Sugiwaras. Alhamdulillah, selanjutnya bisa silaturahmi berulang-ulang. Allah pertemukan dalam iman dan Islam kita semua dengan kakak-kakak pendongeng. Masya Allah. Mudah-mudahan min huna nabda wa fil aqsa nabqa. Dari sini kita akan mulai dengan dongengan kita. Mudah-mudahan kita akan tinggal menetap di Al-Aqsa insyaallah. Amin. Wa min huna nantaliq wa fil aqsa naltaqi. Dari sini bermula kegiatan kita mendongeng dengan ribuan anak bersama kita. Dimulailah perjalanan naltaqi fil aqsa insyaallah. Mudah-mudahan juga bisa bersua nanti di Al-Aqsa. Saya jadi teringat seorang pendongeng namanya Kak Bimo. Ya. Itu pernah mendongeng di Palestina, di Gaza. Ya. Ya. Tidak menutup kemungkinan selanjutnya antum-antum juga bagian daripada pendongeng yang bisa tinggal menetap di Gaza bersama anak-anak Gaza insyaallah. Menghibur mereka, memuliakan mereka, mengajak mereka untuk bergembira. Masya Allah. Saya walaupun anak desa, alhamdulillah Allah izinkan untuk kunjung ke Palestina. Saya tinggal di Gaza. Ini pin yang kemarin pada solidaritas sepanjang masa di alun-alun. Saya dapat dua. Satu saya pasang di songkok ini songkok di Gaza. Kemudian disematkan pin ini oleh saya Ismail Haniyah, Presiden Gaza. Satu lagi pin seperti ini juga merah putih Palestina di jas saya. Yang jas itu kan sering dicuci. Kalau songkok nggak pernah dicuci. Akhirnya dari jas itu saya copot. Kemarin kami lelang. Di stop sama Kiai Sihab, cukup dengan 5 juta saja. Udah, karena yang lain masih ada lelang yang lain. Tapi ada salah satu ikhwan naik ke podium bawa anaknya, minta 30 juta, tapi mintanya ini. Saya bilang, saya nggak akan kasihkan. Saya tinggal ada sal satu sama pin ini saja. Selebihnya, songkok ini bawaan dari Indonesia, jas saya bawa Indonesia. Yang benar-benar dari saya Ismail Haniyah adalah sal. Masih ada simpan salnya, saya pakai waktu di alun-alun itu sama pin ini. Bermula dari impian-impian, bermula dari mengingati amanah Allah Ta'ala, bermula dari rasa syukur yang terus selalu yang kita ingat. Bagaimana bisa mengunjungi 3 masjid yang Nabi minta untuk dikunjungi. Dengan cara apa kita bisa kunjung ke sana? Apakah saya harus ngapalin Quran dulu baru bisa ke sana? Atau saya harus menempuh pendidikan Universitas Islam Gaza? Atau apa yang kira-kira bisa mengantarkan saya sampai sana? Semua orang punya obsesi serupa, ingin datang ke 3 masjid. Karena Nabi menyebutkan, la tusaddu rihal illa ila salasati masajid. Kau jangan berpayah-payah bersafar, kau jangan berpayah mengumpulkan harta benda, kecuali hasil payah-payah kamu untuk mengunjungi 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nabi yang minta untuk datang ke sana. Alhamdulillah 3 masjid saya bisa kunjungi. Bukan pendongeng, tapi saya pendidik anak-anak penghafal Quran, yaitu tingkat usia SMP saat itu. Anak kecil, dan selalu menjadi wali kelas 1. Mengapa anak kelas 1 selalu di pesantren kami diberikan pada saya biar jadi wali kelasnya? Karena saya juga pendongeng, suka cerita. Waktu SMP Ustadz ini penari, nari di depan Presiden Soeharto di Istana Bogor. Waktu SMP Ustadz nari Taman Pancasila. Begitu habis nari ternyata kita pulang nggak dapat mobil menuju ke Ngadilue, ke Matese. Kemudian ngadang bus, lipstik kita masih nempel, alis kita masih tebel, Gatut kaca riasannya masih nempel. Kemudian kita ngadang bus, itu wong apa kuntilanak.
Kadang-kadang disenterin sama orang karena udah malam nggak ada bis lagi menuju Matisi. Akhirnya kami ngompreng. Kami ngisi waktu itu diminta di Taman Juruk yang sekarang lagunya lagi viral, Neng Taman Juruk gitu ya. Lagi viral itu. Kami pernah nari di sana. Begitu nari di panggung utamanya tanpa ada atap, hujan deras, riasan kami pating blewer, kami kayak kuntilanak semuanya. Tapi setelah itu, Masya Allah, dari anak-anak kecil yang kita ajari itu mengantarkan saya akhirnya bisa datang. Apa yang mesti kita syukuri? Yaitu ayat-ayat Allah Ta'ala yang selalu kita sampaikan pada anak-anak, sehingga mereka mau mendengarkan dari hati yang paling dalam. Sautul qalbi ilal qalbi yasri. Dari hati yang paling dalam kita mendongeng. Dari hati yang paling dalam kita menyampaikan ayat Allah Ta'ala. Dari hati yang paling dalam kita membuat kisah kepada mereka. Diterima oleh anak-anak dengan sukacita hatinya yang paling dalam menerima kita, maka nyampelah ilmu kita. Tapi kalau kita dari hati yang paling dalam, anak-anak kita nggak fokus pada hatinya untuk menerima apa yang kita sampaikan, belum tentu bisa nyampe. Maka sautul qalbi ilal qalbi yasri. Dari hati yang paling dalam kita berbagi cerita, dari hati yang paling dalam kita mendongeng, dari hati yang paling dalam kita sampaikan ayat Allah Ta'ala dan hadis Nabi, kisah-kisah yang membawa hikmah, lalu jadilah nyampe, terima di hati anak-anak kita. Ini rasa syukur. Kemudian selebihnya, tentunya rasa syukur juga kita menjadi hamba yang selalu mengajak orang untuk bertakwa. Dan ini kebaikan yang selalu kita harus sebarkan pada anak-anak di seluruh penjuru dunia ini. Wabil khusus anak-anak yang di negeri kita yang sekarang akan carut marut akhlak moralitas mereka, etika tata krama mereka, yang harus kita poles mereka menjadi anak-anak yang senantiasa bertakwa. Mudah-mudahan dengan bekal takwa yang kita miliki untuk kita ajarkan pada anak-anak, membawa kita pada marwah yang tinggi, yang mulia di hadapan Allah Ta'ala. Kita dilayakkan menempati istana surganya bersama keluarga besar kita, insya Allah. Amin, amin. Selanjutnya tentunya salam dan sholawat selalu kita kirimkan kepada Nabi teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil qiyamah. Langkah saya mengawali itu dari Quran surat Al-Ahzab, yaitu Quran surat ke-33 pada ayat yang 72. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Quran surat Al-Ahzab urutan surat 33 ayat 72 ini Allah menyatakan dalam firman-Nya, sesungguhnya kami sudah tawarkan inna aradna al-amanah, sebuah amanah yang besar. Apa? Menciarkan Islam. Amanahnya menerima amanah Al-Quran, amanah dari Allah Ta'ala. Ditawarkan amanah Al-Quran, ditawarkan amanah syariat Islam, ditawarkan amanah dinut tauhid, ditawarkan amanah dinul Islam, risalatut tauhid. Tapi ternyata penawaran itu diberikan pertama kali pada langit. Apa kata Allah? Inna aradnal amanata 'ala samawat. Kepada langit yang besar, langit yang tinggi, lapisnya 7. Ternyata apa kata langit? Fa abaina ayyahmilnaha. Ya Allah, duh Gusti Allah, saya nggak mampu. Amanah itu berat sekali. Islam ini berat kalau kami yang menggangnya. Al-Quran ini berat kalau kami harus mensiarkannya, kata langit. Wa asfaqna minha, dan saya khawatir ya Allah kalau saya terima amanah Al-Quran, kalau saya terima amanah Islam, kalau saya suruh mensiarkan tauhid, kalau saya suruh mengajak orang masuk Islam, saya khawatir, kata langit, nanti saya akan luluh lantak, turun berkeping-keping, hancur ke bumi. Saya nggak mau, nggak sanggup, kata langit. Lalu Allah tawarkan yang kedua kepada bumi. Segini besarnya bumi, segini luasnya bumi, yang kita belum menjangkaunya. Saya di Pulau W yang ada di Sabang, dalam rangka untuk ngisi kajian, sampai Pulau W kilometer nolnya Indonesia, kemudian sampai Merauke, melewati lautan yang begitu luasnya. Gak mampu menembus hutan di Sorong, Papua itu, kami naik helikopter miliknya Angkatan Udara. 7 orang kami, pilot, co-pilot, kemudian penumpang 5. Saya termasuk Kiai salah satu di antara sekian penumpang, 7 penumpang itu. Pilot, co-pilot 2, kemudian penumpang 5. Kemudian ditunjukkan, itu loh Freeport, Kiai, Gunung Emas. Amanah itu kepada anak-anak bangsa, negeri namanya Indonesia, bahwa seluruh sumber daya alam dan kekayaan di bumi Indonesia dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia dan diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Hari ini tidak lagi miliknya orang Indonesia. 1% keuntungan untuk Indonesia, 90% untuk Amerika. 99%.
Amanahnya pada bumi. Ternyata bumi suruh megang amanah sumber daya alam, Islam, syariat, dinut tauhid, risalatul iman, suruh megang Al-Quran. Fa'abaina ayyamilnaha, kata bumi, kami nggak sanggup. Khawatir kalau seandainya megang amanah itu. Wa asfaqna minha, kami khawatir nanti akan remuk berkeping-keping, ambiar, rungkap, gara-gara memegang amanah Al-Quran itu. Kami nggak sanggup. Bumi menolak, langit menolak, bumi menolak. Wal jibal, lalu Allah tawarkan yang ketiga kepada jibal, gunung. Apakah gunung mampu? Gunung juga mengatakan fa'asfaqna minha fa'abaina ayyahmilnaha. Kami pun gak sanggup untuk megang amanah itu. Al-Quran itu berat, gak bisa menciarkan, gak bisa untuk mempidatokan, gak bisa untuk menyampaikan pada umat, gak bisa menyeru pada anak-anak kecil. Tidak mampu semua makhluk Allah Ta'ala untuk menerima dari aku, kata gunung. Aku khawatir akan leleh, lebur, nggak sekokoh yang seperti kita pandang di Gunung Lawu atau Gunung Sumbing Sindoro, Semeru, nggak mampu. Gunung khawatir leleh. Lalu Allah lanjutkan dalam ayat itu, wahamal hal insan, yang megang para pendongeng, wahamal hal insan, yang megang para ustadz, wahamal hal insan, yang megang para kiai, para orator, orang yang beri semangat, yang megang adalah manusia, al insan. Apapun profesinya, selama dia berani untuk megang amanah Al-Quran, syariat Islam, dinut tauhid, dinullah, risalatul iman, maka dia adalah manusia namanya. Kalau tidak mampu berarti bukan manusia. Seperti yang dipertontonkan pada negara kita Indonesia ini, 3 calon pemimpin yang tentunya kita orang beriman mengajak semua orang-orang untuk memilih pemimpin yang paling beriman, paling bertakwa di antara mereka yang mengaku beriman dan bertakwa. Pastinya itu amanah. Padahal di situ digarisbawahi oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, 2 manusia itu punya karakter 2 yang nggak bisa hilang dari manusia, melekat selamanya. Apa itu? Innahu kana zoluman jahula. Ketahuilah, si pemegang amanah itu adalah manusia. Setelah langit tak mampu, bumi tak sanggup, gunung-gunung merasa khawatir akan leleh, hancur, maka selanjutnya amanah akan dipegang. Yang sanggup pegang adalah manusia. Innahu kana zoluman jahula. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya manusia itu punya karakter yang tidak bisa lepas dari hidupnya. Dia itu sudah zalim, jahil lagi. Ya. Lalu bagaimana agar tidak zalim yang jahil? Kita ngambil peran. Kulu ya'malu ala syakilati. Ambil peran. Kamu ustadz, kamu kiai, kamu orator, kamu pendongeng, kamu dai, kamu pesulap, satu-satunya, gak ada yang lainnya. Pasaingan. Pesulap itu berarti membuat silo kan? Silomen. Jadi namanya di Romi namanya silomen, bukan siluman. Pesulap. Punya 2 karakter yang bisa lepas dari manusia. Innahu kana zoluman jahula. Manusia itu karakternya kalau nggak berlaku zalim, dia jahil, dia bodoh. Manusia siapapun, kecuali Al-Maksum Nabi Muhammad SAW. Kecuali itu, yang lain pasti punya karakter zalim. Mau tanya pada Abu Bakar As-Siddiq, beliau menangis sejadi-jadinya setiap malam, jenggotnya sampai basah. Apa yang dikhawatirkan? Jangan-jangan saya berlaku zalim hari ini. Jangan-jangan saya ini nggak bisa tidur karena tadi siang mungkin saya ketemu sama orang, saya dolimi. Jangan-jangan dia merasa saya dolimi, nggak bisa tidur. Mudah-mudahan Allah maafkan saya. Kalau memang saya berlaku dolim, saya akan datang pada orang yang saya dolimi, saya minta maaf. Abu Bakar nggak bisa tidur sebelum minta maaf pada orang yang terdolimi. Manusia punya karakter itu. Pada sahabat yang paling setia pada Kanjeng Nabi, itu aja merasa berlaku dolim. Apalagi kita yang jauh daripada kehidupan zaman Nabi. Innahu kana zoluman jahula. Sudah dolim, nggak bisa berlaku adil, ditambah lagi bodoh. Lalu apa yang bisa kita bawa ini untuk pada umat agar memahami ini semua, bawa amanah pada manusia? Kenalkan pada anak-anak. Saya mendongeng juga di Gaza itu. Saya ceritakan kepada anak-anak Gaza, ya bunai, wahai anakku tercinta, setiap salaman, saya salaman, tangan saya diambil, dikecup sama mereka berkali-kali. Setelah itu, tangan mereka saya gantian, saya ambil, saya kecup. Tapi setelah itu, mereka ngambil kepala saya, jidat saya dikecup. Padahal 100-an anak. Dekok ini. Jadi stempel hitamnya belum ada karena diambilin sama anak-anak itu. Cup, cup, cup. Bersih, bersih, bersih. Orang lain ada stempel hitamnya, saya nggak punya. Diciumi ratusan anak. Saya katakan kepada mereka, nak, kehidupan sejak tahun 1948 ketika moyang kalian tinggal di tempat ini sudah diserang, dibombardir roket 1948. Sudah terlalu lama, nak. 2012 saya. Mari datang ke negeri kami Indonesia.
Kau bisa menjadi anak asuhku, kau bisa tinggal di pesantrenku, kau tinggal di rumah orang tuaku, kau bisa menikmati keindahan Indonesia dengan gunung lawu yang begitu indahnya, menjulang tinggi, belum air terjun Gerujukan Sewu yang keren, airnya dingin sekali, nggak gersang seperti yang di Palestina ini. Nak, ayo nak ke Indonesia, ada hamparan sawah yang menghijau luar biasa. Apa kata mereka? Hei, ya amma Indonesia, hei paman Indonesia, tamwan tabi, dengarkan baik-baik dan perhatikan ya. Kamu ngajak aku pulang ke Indonesia, kamu ngajak aku ke negerimu Indonesia. Sorry ye, sorry ye. Bahasa saya ini, saya ikutin si Kimoy aja. Maaf paman, kami tidak akan pernah maju selangkah pun untuk pergi dari Gaza, meninggalkan Gaza ke Indonesia. Tidak. Seberapa indahnya pun kau pamerkan pada kami, tidak tergiur sedikit pun untuk melangkah menuju ke Indonesia. Kami pengen hidup di negeri kami, colok, sehingga mengalami kebutaan. Waktu suatu ketika kami tanya Syekh Abu Bakar Al-Widah, Hafizahullah Ta'ala, Syekh, Anda tadi berceramah panjang lebar tentang negeri kami Indonesia. Apakah ada di antara itu ciri-ciri dari kami adalah anak Indonesia yang Anda sebutkan tadi? Ada. Sudah sebutkan ini. Ya. Kelak nanti akan datang dari arah timur, yaitu pemuda-pemuda dengan ciri-ciri berbadan pendek, hidung pesek. Coba cek masing-masing. Badan pendek, hidung pesek, kulit hitam kecoklatan, ireng metekel, rambut agak bergelombang. Mereka akan datang dari arah timur dengan panji warna merah, simbol keberanian mereka. Mereka siap menumpahkan darahnya demi bebasnya Palestina, Baitul Maqdis. Dan mereka membawa simbol warna putih, yaitu pemersatu umat atas ketulusan dan kesucian hati mereka hanya mencari ridha Allah Ta'ala. Mereka datang ke arah timur. Kami belum dapat jawaban Indonesia. Kami tanya lagi, Syekh, dari arah timur, berbadan pendek, hidung pesek, kulit hitam kecoklatan, rambut agak bergelombang, ireng metekel, simbolnya warna merah, lambang keberanian, menumpahkan darah sampai bebasnya Palestina, dan simbol warna putih sampai keridhaan Allah menghinggapi mereka dalam kematian kesyahidannya. Apakah itu Indonesia yang Anda masukkan, wahai Syekh? Beliau tersenyum sambil melihat kami, walaupun nggak melihat kami, beliau tersenyum. Beliau katakan, "Na'am, antumul Indonesia." Pembebas Baitul Maqdis itu akan datang insya Allah dari Indonesia. Takbir. Kalau semua tadi 12.000 atau berapa 19.000 anak yang telah mendengarkan dongeng kita ingatkan tentang bagaimana saudara kita di Palestina yang mereka sehari-hari bersanding dengan Al-Quran, lisan mereka basah bersandung ayat Al-Quran, 24 jam mereka nggak mau meninggalkan Gaza, maju dapat iming-imingan Indonesia, mereka tidak akan melangkah selangkah pun untuk pergi ke Indonesia, mundur karena takut dengan Israel pun tidak. Di mana letak kekuatan mereka itu? Dari Quran surat Al-Ahzab, urutan surat 33 ayat 22 tadi, ternyata ada 4 kekuatan anak-anak itu. Dan ini kita ambil pembelajaran dari pendongeng. Apa? Yang pertama, menanamkan pada anak-anak itu komitmen kepada akidah, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Komitmen. Katakan pada mereka, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ya. Kalau mungkin dari pendongeng biasanya ya, nyebutin nama Nabila gitu kan. Nama saya Nabila, lalalala, gitu kan. Kalau pendongeng biasanya nyebutnya gitu. Saya setiap bangun pagi selalu dipanggil oleh mama, gitu. Dan saya melaksanakan sholat 5 waktu karena keyakinan saya, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu niat terus ikhlas, keyakinan yang benar bahwa dia hidup dari sholatnya, ibadahnya, hidup dan matinya hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu komitmen kepada keyakinan, pada akidah. Tanamkan pada anak-anak. Untuk apa kalian hidup? Buat ceritanya. Buat apa kita hidup? Buat Allah. Untuk apa kita ini bernapas? Untuk Allah. Untuk apa kita makan? Untuk Allah. Untuk apa kita ini disediain durian? Biar mengingati Allah. Coba lihat itu. Buah yang terkurung dalam duri-duri yang begitu tajamnya, di dalamnya ada daging yang begitu lembutnya. Seperti wajah pendongeng ya. Wajahnya kayak durian, hatinya kayak alpukat. Kayak isi durian, halus. Pendongeng itu halus. Karena anak-anak yang dihadapi. Menghadapi makhluk halus ya. Bukan wanita, tapi anak-anak kecil. Komitmen pada keyakinan, pada akidah. Pertama.
Yaitu termaktub dalam Quran surat Al-An'am urutan ke-6 ayat 162, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Satu, ngajak anak untuk komitmen pada keyakinannya. Ya kayak tadi Syekh Abdul Wahab menyebutkan, karena di akhir tahun biasanya ada non-muslim, orang Nasrani membuat event-event besar, yaitu di hari 25 Desember. Maka kita buat kumpul semuanya untuk bagaimana mereka komitmen pada akidahnya, tetap cinta pada Islamnya, ya, tetap senang berkumpul dengan saudara seiman, saudara seislam, berkumpul bersama-sama. Satu. Yang kedua, saya persingkat karena driver saya Asyar udah harus ngajar TPA. Belum dapat izin tadi. Sampai jalan tanya udah dapat izin belum, ya udahlah kalau itu nanti Asyar udah kita berlalu. Yang kedua, setelah komitmen pada keyakinan, pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tanamkan pada diri kita dan juga anak-anak yang kita jumpa dalam kisah-kisah dongeng yang kita hadirkan, yaitu komitmen kepada kepribadian atau karakter sebagai seorang beriman. Yang ini sudah menjadi moralitas bangsa yang carut marut, yang orang mengatakan dasmu etik, ya, yang nggak punya etika. Ini sudah sengaja diflurkan ke tengah-tengah umat. Lihat, berapa hari yang lalu, di awal dari bulan Januari 2024, saya diundang untuk datang ke Gedong itu dekat Waduk Delingan, Gedong. Saya pokoknya Gedong namanya. Misalnya apa saya lupa. Lurahannya Gedong. Di Gedong itu ada ibu-ibu yang ngomong kalau anaknya 14 tahun kelas 8 perempuan sudah ada cempenya di perutnya. Lalu dicari-cari lagi, ternyata laki-lakinya rumahnya, kebalik banyak maaf. Di Gedong itu ada laki-laki kelas 2 SMP 14 tahun sudah menanam cempe di perut anak. Utaranya pabrik gula Sondomoro itu maksudnya. Ini bukan pendongeng, nggak lucu. Pesulap. Itu saya temui. Apa ternyata? Mereka sudah tidak ada karakternya sebagai anak muslim sekolah Islam. Sekolahnya Islam, saya nggak usah sebut nama lembaga pendidikannya. Sekolah Islam, IT. Berangkat pagi, 5:30 diantarkan ayahnya, sambil kerja ayahnya. Ayahnya pulang nanti sore dijemput. Tapi ternyata waktu kosong liburnya Sabtu dan Ahad itu dipakai untuk sama Tulkiem naik ke Cemoro Kandang, Cemoro Sewu, sama Tulkiem. Qadarullah, ternyata terjadi apa terjadi, di perutnya Tulkiem ada cempenya. Saya nggak berani mengatakan bayi atau orok karena mereka belum nikah, baru anak-anak, maka ada cempenya. Di mana letak moralitas yang rusak itu? Karena mereka nggak memahami bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus ke muka bumi, innama bu'istu liutammima sholihal akhlak, makarimal akhlak. Tidak lain, tidak bukan, aku diutus ke muka bumi hanya untuk menyempurnakan karakter, biar kepribadiannya bagus, etikanya bagus. Kalau makan nyontek tangan kiri, kita sedang mendongeng, tiba-tiba kita disuguhi minum, ya kita nyuruh nanti kalau tengah dongeng, tolong suara agak paruh, datangkan minum ya. Hanya gitu toh, hanya pengen mengajarkan kalau minum sambil duduk. Lalu ternyata panitia sudah katakan, Kak, minum dulu Kak, kayaknya suara kakak paruh. Oh iya, suara kakaknya paruh, ya kan? Oh, iya. Setelah itu kita langsung duduk. Ya, Bismillah, satu terbuka. Adik-adik tahu kenapa kakak tadi minumnya sambil duduk? Karena kakak cinta pada Nabi. Nabi itu kalau minum sambil duduk. Cuma gitu toh. Adik-adik tahu kenapa? Padahal cuma mau ngajarkan untuk makan minum sambil duduk. Lata kulko iman, jangan makan, jangan minum sambil berdiri, kan itu toh. Di tengah-tengah itu ternyata ada ilmu yang diajarkan, kepribadian, karakter. Lalu kita minta lagi, ternyata salah satu dari panitia perempuan kemudian, adik-adik tahu kenapa mbak tadi datang kepada kakak begini? Karena bukan mahram kakak, bukan mahram, kan? Padahal sebenarnya masih family kita, tapi kita benar-benar contohan dia, oh ternyata nggak boleh laki sama perempuan salaman, nggak boleh deket-deketan, dan lain sebagainya. Kan muatan itu ada karakter, dan ini sudah dirusak oleh orang-orang yang tidak bisa bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak di negeri kita, sengaja. Saya keliling Ponorogo, Magetan, Ngawi, Madiun, 4 kabupaten, menangani ratusan anak yang di perutnya udah plekempus. Kenapa sampai seperti itu? Karakternya nggak dapat, etikanya sudah hilang, tata krama, sopan santun, unggah-ungguh sudah nyaris tidak ada di negeri kita ini, karena nggak ada yang menanamkan.
kita punya muatan di generasi emas, yaitu anak-anak pangsa pasar kita, atau mereka adalah media yang selalu bersama dengan kita, bersamai kehidupan kita. Kita sebagai penceramah anak-anak atau pendongeng, bahasa lebih kerennya, di tengah-tengah mereka, maka kita tanamkan karakter itu. Inilah etika, ini tata krama, ini sopan santun, ini enggak ungguh. Dan itu adalah puncak daripada keimanan seorang. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sempurnanya keimanan seorang itu adalah siapa yang paling baik etikanya. Sempurnanya keimanan seorang itu siapa yang paling mulia dalam menjunjung tinggi harkat, martabat, karakter dirinya. Dijunjung tinggi, memuliakan. Tema-temanya kita angkat, bagaimana memuliakan Allah, bagaimana menghormati orang tua, bagaimana nggak durhaka pada Allah, bagaimana kita mencintai Rasulullah, bagaimana mencintai Al-Quran. Itu kan karakter semua. Kenapa kita baca Al-Quran menjadi karakter? Aisyah Ummul Mukminin ketika ditanya kepada komitmen kepribadian, para sahabat bertanya, ya Aisyah Ummul Mukminin, fa kaifa kana akhlaqu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu kayak apa sih? Qalat, Aisyah menjawab, kana akhlaquhu Qur'anan. Hari-harinya Kanjeng Nabi itu dipandu oleh wahyu Al-Quran. Akhlaknya Nabi, etikanya Nabi, unggah-ungguh sopannya Nabi itu Al-Quran. Maka tanamkan Al-Quran pada anak-anak agar mereka cinta pada Al-Quran. Ya anak TP atau TPK atau apapun, ketika kita berkumpul, mungkin hari pendidikan nasional atau hari event-event nasional, kita hadir untuk jadi pendongeng di sekolah-sekolah umum negeri maupun swasta, kita hadir pada mereka. Tanamkan cintanya pada Al-Quran, karena itu karakter. Pak Bupati Karanganyar, Timus mah isinya beligo. Timotius. Apa sih? Timotius. Tadi saya ngisi di Pendopo Bupati, sambutannya itu Pak Timotius, Bupati Karanganyar. Beliau itu sampaikan begini, saya heran, di wisuda hari ini 110 lebih anak-anak menghafal Quran dan 24 adalah ummahat, ibu-ibu katanya. Ibu-ibu, 24 juga ngapalin Quran. Karena dari keheranan saya itu timbul banyak tanya, apakah ini yang dimaksud dengan karakter? Karena kita tahu para penghafal itu adalah insan yang berkarakter, manusia yang beretika itu ada di Al-Quran. Padahal Pak Timotius ngomong gitu loh. Tapi kok enggak jadi mualaf-mualaf. Habisin tak? Saya akhirnya juga mendoakan mudah-mudahan beliau setelah menghadiri wisuda tahfidz Al-Quran di Pendopo Pati 110 lebih, 24 diantaranya ummahat yang hafal juz 39 ya, 2 juz, itu mudah-mudahan dapat hidayah. Amin. Dan duduknya di samping saya lagi. Langsung. Jadi kita perlu tahu karakter itu Al-Quran. Yang kedua, komitmen kepada pribadi, yaitu karakter orang-orang soleh. Karakter orang soleh. Kita sudah sering mendengar alamati anak soleh kan? Alamati anak soleh iku papat. Kita tahu karakter itu ada di Al-Quran. Dua. Yang ketiga, dari Quran surat Al-Ahzab urutan surat 33 ayat 72 ini adalah karakter yang ketiga, karakter kepada penampilan. Ulas sampai tuntas akan penampilan anak-anak. Jangan malu adik-adik, pakai jilbab keluar rumah, ya. Nanti bercermin dengan jilbab tambah cantik. Jangan malu adik-adik, pakai sarung, pakai koko, pakai jubah. Tanamkan pada anak-anak karakter pada penampilan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, sangat mencintai keindahan. Dan Nabi paling suka adalah dengan jubah. Ya, walaupun kita mendongeng, jangan sampai pakai jubah, keserimpet. Gak bisa lincah. Gak bisa atraksi. Gak bisa atraksi. Malah atraksi terus. Saya juga menyesuaikan. Penampilan itu penting, karakter pada penampilan. Ya. Sudah passionnya dapat duluan. Jadi pendongeng pakai jubah kayak saya nggak pantas. Jadi instruktur jumpa, panglima bahkan. Jumpa berapa? Saya jumpa 2. Jumpa 2. 1000 kurang lebihnya laskar yang terkumpul di Tangmangu. Jumpa 2 beliau komandan regu. Ya ini terbaik, peserta terbaik beliau. Ya, betul keren. Bang Ilham ini luar biasa banget. Waktu itu beliau sama anak SMA ya, SMK. Masya Allah. Coba beliau hadir. Saya nggak mungkin pakai jubah, saya pakai BDL sehari-hari, 3 hari 2 malam. Bahkan sebelumnya 3 bulan saya ngelatih instrukturnya dari MTA, dari Kokam, Ansarus Syariah, dari Masjid Mujahidin, dari berbagai macam. Saya ngelatih 3 bulan, lalu menjadi instruktur
Jambore Ukhuwah Muqayyamah Pemuda Islam Surakarta. Nggak mungkin saya berjubah. Saya tiup peluit setiap waktu. Saya teriak menyiapkan mereka dalam waktu 2 menit untuk bisa tiba ke lapangan kembali dalam jarak yang cukup jauh. Dan kata Korem dari Korem Surakarta itu mengatakan, hebat, Anda memang layak disebut Panglima. Karena kurang dari 2 menit, pasukan Anda yang 1000 itu bisa kumpul dalam keadaan baris dan rapi. Luar biasa. Belum tentu kami mampu seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Saya jawab, karena kami biasa sholat. Sebelum qomat kami sudah berdiri. Ya. Kami udah berdiri sebelum qomat itu selesai, kami udah berdiri. Qomati sholat, kami udah berdiri. Belum sampai la ilaha illallah, kami sudah berdiri. Bahkan adzan kami udah berdiri. Itulah disiplin kami. Lebih daripada Anda, tentara yang tidak sholat. Gitu. Penampilan penting. Komitmen yang ketiga, ajarkan anak cinta dengan penampilannya. Jangan malu pakai jilbab keluar rumah. Jangan malu pakai koko kalau keluar rumah. Jangan malu pakai seragam TPA kemana saja. Jangan malu ketika kita ini menciarkan pada umat tentang penampilan yang Islam, yang religi. Itu yang ketiga. Yang terakhir adalah sudah jam 3 kurang 1/4, 2 menit. Yang terakhir adalah komitmen pada cita-cita luhur yang telah diwariskan moyang kita. Apa itu? Aish kariman maupun syahidah. Komitmen pada anak-anak yang cinta hidup mulia dengan Al-Quran, mati dalam keadaan terhormat mendapatkan syahadah karena dia telah memperjuangkan syariat Islam. Seperti anak-anak Gaza yang tadi saya ceritakan. Itu mereka menyambut kita luar biasa. Mereka menyambut kita dengan bendera merah putih di sebelah kanannya dan bendera Palestina sebelah kirinya. Ahlan wa marhaban ya Indonesia, ya amma Indonesia, wahai paman Indonesia, selamat datang paman ke negeri kami, Gaza, Palestina. Negeri yang sekarang semua dunia berkiblat kepadanya atas kekokohan iman, ketangguhan nilai tauhidnya, kemantapan hidup dalam kondisi yang sangat porak-poranda. Mereka tetap bertahan tanpa selangkah pun meninggalkan Gaza untuk pergi ke Indonesia dengan iming-iming dunia yang luar biasa atau mundur karena rasa takut kepada Israel Yahudi. Mereka tetap bertahan di Gaza sampai hari ini. Sudah lebih dari 100 hari. Itulah yang mengokohkan keimanan mereka. Mereka senantiasa komitmen pada keyakinan akidah mereka Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran dan hadis Nabi. Mereka komitmen yang kedua kepada karakter pribadi yang selalu akhlak, etika, tata krama dijunjung tinggi luar biasa mereka. Yang ketiga, mereka berusaha untuk senantiasa komitmen kepada penampilan Islaminya, ya. Bahwa mereka punya penampilan anak-anak Gaza yang luar biasa dibandingkan dengan negeri yang lainnya, negeri penghafal Quran paling banyak di dunia. Dan mereka punya cita-cita yang luhur, yaitu aish kariman aumut syahidah. Kita tanamkan pada anak-anak, kita sebarkan melalui dakwah-dakwah kita. Kita sampaikan pada setiap anak di bangsa kita, di negeri kita, di negara kita, anak-anak bangsa di negeri kita. Kita sampaikan bahwa itulah kamu hakikat, itulah kamu anak Indonesia. Saya melihat itu terbuka luas di 2024. Kalau seandainya salah satu dari calon presiden itu orang bertakwa, salah satu dari paslon menyebutkan saya ketika ditanya seorang mahasiswa, maaf bapak, saya nggak usah sebut nama, tapi antum pasti menebak semuanya. Maaf bapak, tolong 100 hari pertama bapak kalau diangkat jadi presiden, apa yang akan bapak lakukan? Mahasiswa tanya itu, kata beliau menyebutkan, pada 100 hari pertama saya akan lobby diplomasi pada dunia dan akan saya sampaikan di depan PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Saya sampaikan pada dunia lobby internasional untuk pembebasan Palestina agar umat Islam Indonesia dimudahkan sholat di Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Coba dipermudah itu. Lalu pada kesempatan yang lain, di tempat yang lain, beliau ditanya lagi, apa di antara program unggulan yang akan dimunculkan? Saya ini melihat orang Islam itu punya rukun Islam yang kelima. Mereka ini kalau mau haji itu pasti 100 juta, antrinya 30 tahun. Sahabat saya yang punya Mafresto, Bang Halim, orang Munggur, dekat Waduk Delingan, itu 2004 haji plus. Dia harus bayar 200 juta untuk dirinya, 200 juta untuk istrinya, berdua 400 juta. Sudah lunas ini, sudah manasik sekarang. Bentar lagi yang Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dia berangkat. Itu bayar 400 juta. Persiapan untuk oleh-oleh dan macam-macamnya, keluarga yang ditinggal untuk berangkat itu 100 juta. Dia uang 500 miliar hanya untuk haji non reguler atau haji plus. Sementara ada seorang calon presiden di negeri kita ini menyebutkan, kalau seandainya saya terpilih jadi presiden, maka saya hitung anggaran budget seorang umat Islam
yang meyakini rukun Islam yang kelima untuk berangkat ibadah haji, maka cukup 10 juta saja. Saya menghitung dengan tim saya di Biro Haji dan Umroh kami yang ada di Jakarta, Bekasi. Saya tanya, bisa itu 10 juta? Sangat mungkin banget, bisa banget. Bahkan kurang dari itu pun bisa. 10 itu udah mewah lah. 10 juta, kebayang. Kalau seandainya jadi pemimpin. Tapi kan kita kan nggak bisa menyuarakan kepada itu ya, kepada anak-adik yang kecil. Bapak ibunya harus di lobi, ya, biar gampang hajinya. Datang ketika masjid termasuk Baitul Maqdis dengan mudah. Itu semuanya kalau sampai bisa didiplomasi diterima oleh dunia. Ikhwan Fiddin, kakak-kakak sekalian, dengan para ustadz sekalian, Masya Allah, inilah pentingnya kita membawa umat untuk mengingati amanah yang besar, yaitu Al-Quran, amanah yang mulia, yaitu dinul tauhid, dinul Islam, yang termaktub dalam Quran surat Al-Ahzab urutan surat 33 ayat 72. Sampai langit pun tak sanggup untuk megangnya, khawatir lantak hancur. Bagaimana kalau megang amanah ini? Khawatir pula bumi, khawatir akan meleleh, dan juga gunung tak sanggup untuk megang amanah Al-Quran dan syariat Al-Quran ini. Hanya manusia yang sanggup. Kitalah yang akan memerankan tugas mendakwahkan risalah tauhid, risalah iman, risalah Islam kepada anak-anak generasi bangsa ini sampai mereka mengakar betul, hidup bermartabat dengan Al-Quran, dan mati mulia mendapatkan syahadah dari Allah Ta'ala, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita menuju jalan kebaikan dan jalan orang-orang yang soleh senantiasa depan kita. Jadikan anak-anak generasi kita, bangsa ini adalah anak-anak bangsa yang senantiasa menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Dimudahkan mereka untuk menuju ke masjid dari kisah-kisah dongeng yang kita sampaikan kepada mereka. Ringan langkahnya untuk sholat 5 waktu di masjid dengan berjamaah bersama dengan umat, dan mereka menjadi para muhafid, muhafidoh, mujahid, mujahidah, soleh dan solihah, muslim, muslihah, sehingga kita semuanya dijadikan Allah Ta'ala keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Di akhirat kita dilayakkan untuk menempati istana surganya, insyaallah. Amin. Aku lupa lihada wa astagfirullahaladzim innahu ghafurur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.